Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang hari ini kami awali dari evakuasi seorang wanita yang hendak melahirkan di tengah banjir di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur yang berlangsung dramatis. Seorang ibu yang hendak melahirkan harus dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir hingga 2 meter di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan ban pelampung, ibu tersebut dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sebagian warga juga sudah mulai dievakuasi keluar dari rumah untuk mengungsi ke lokasi pengungsian di SDN 01 Kampung Melayu. Pasok sekitar jam 5 ya. Pas hujan besar itu udah naik lagi, ketinggian udah kembali ke 2 meter lagi. 2 meter lagi Pak? Ya. Ini warga sendiri gimana Pak? Udah mulai dievakuasi apa gimana? Udah dari pagi udah dievakuasi. Evakuasi ya? Termasuk tadi yang ibu hamil itu ya? Ya betul. Lagi hamil berapa bulan? Udah, soal ini hari udah melahirkan. Oh udah mau melahirkan Pak? Ya. Itu langsung dibawa kemana Pak tadi Pak? Ke rumah sakit. Rumah sakit mana Pak? Depan terdekatnya sini, depan. Dekat ya? Ya. Selain evakuasi ibu yang hendak melahirkan, petugas menggunakan perahu karet menyusuri gang menuju titik banjir yang sulit dijangkau di wilayah Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Di lokasi padat penduduk ini, puluhan warga masih terjebak di rumah karena luapan air Kali Ciliwung mencapai ketinggian lebih dari 1 meter. Evakuasi warga yang terjebak banjir pun berlangsung dramatis, salah satunya saat petugas mengevakuasi seorang anak dan seorang balita dari lantai 2 rumahnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pagi ini banjir masih menggenangi kawasan Kebonpala, Jakarta Timur dengan ketinggian mencapai 50 cm. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 30 cm hingga terparah mencapai 2 meter. Senin pagi banjir terlihat berangsur surut hingga kondisi ini dimanfaatkan warga untuk bersih-bersih rumah. Adapun penyebab banjir adalah curah hujan tinggi yang berangsur lama dan juga akibat luapan dari Kali Ciliwung. Selain Kebonpala, banjir juga masih merendam 10 RT di kawasan Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Warga menyebut banjir ini menjadi langganan jika intensitas hujan tinggi dan kiriman air dari Bendung Katulampa Bogor. Warga pun dipaksa selalu siaga sebelum banjir terjadi. Ya, banjir kepung Jakarta. Pramono Anung mengungkapkan jika fenomena banjir yang mengepung Jakarta kali ini bukan hanya karena hujan dan luapan kali, tapi juga karena air laut tengah pasang atau rob. 10 pompa yang digunakan untuk menyedot air terbakar akibat debit air yang terlalu tinggi. Kita menggunakan pompa yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, kurang lebih 600. Dari 600 pompa itu karena airnya begitu banyak, akhirnya 10 pompa terbakar. Banjir tinggal sedikit ada di Jakarta Timur dan sedikit di Barat. Praktis yang lain sudah tertangani dengan baik dan dari ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG ada kemungkinan 1-2 hari ini ada rob, permukaan air naik dan sekaligus ada. Ya, untuk mengetahui situasi terkini kita bergabung dengan rekan Hadisti Arifa di Kebonpala dan juga Henry Aprila di Cipinang Melayu, Jakarta. Kita ke Hadisti terlebih dahulu. Selamat siang Hadisti, bagaimana situasi terkini di Kebonpala? Apakah banjir masih merendam permukiman warga di sana?
Ya, baik. Selamat siang, Syafa dan juga pemirsa. Hingga siang hari ini, banjir masih mengenangi pemukiman warga di Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Di titik saya melaporkan saat ini adalah RT 6 RW 5, salah satu lokasi yang terdampak banjir. Air masih mengenangi kawasan ini sekitar 30 sampai 50 cm ketinggian air. Nah, namun untuk siang hari ini kondisi air atau banjir ini perlahan atau secara berangsur mulai surut, sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh warga terdampak banjir untuk melakukan aksi bersih-bersih rumah mereka yang terdampak. Nah, mereka juga dibantu oleh pihak kepolisian yang dikerahkan dari Polda Metro Jaya untuk bersama-sama atau kerja bakti melakukan aksi bersih terhadap rumah warga yang terdampak, seperti membersihkan sisa-sisa sampah, kemudian lumpur dan juga sisa genangan air yang masih berada di dalam area rumah. Rata-rata banjir ini sudah tidak mengenangi area dalam rumah, namun ini masih mengenangi area luar, sehingga untuk proses bersih-bersih ini dilakukan pada area dalam rumah, dan untuk di area luar ini masih menunggu surut. Karena kalau melihat situasi pada siang hari ini cuaca cukup cerah, sehingga untuk proses surut ini berangsur cukup cepat. Nah, memang untuk banjir ini sudah terjadi sejak dari hari Minggu kemarin dengan ketinggian yang variatif hingga terparah mencapai di 2 meter. Sehingga banjir ini tentunya berdampak menghambat aktivitas warga setempat seperti aktivitas bekerja, kemudian juga aktivitas sehari-hari mereka. Kemudian juga warga terdampak ini sudah dievakuasi sejak hari kemarin, di mana mereka dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi atau lebih aman tentunya, yakni dibagi antaranya adalah sekolah dasar negeri dan juga puskesmas setempat. Ada sekitar 71 jiwa terdiri dari 61 dewasa dan 10 anak-anak ataupun juga batita yang dievakuasi. Namun untuk hari ini sejumlah warga sudah mulai kembali ke rumah mereka dari tempat evakuasi untuk membersihkan rumah mereka, kemudian juga menyelamatkan sisa-sisa barang mereka yang masih dapat diselamatkan tentunya. Kemudian juga untuk diketahui banjir yang terjadi di pemukiman warga Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur ini terjadi akibat tingginya curah hujan yang melanda kota Jakarta dan juga sekitarnya pada beberapa hari lalu, kemudian juga dari luapan Kali Ciliwung maksud kami. Memang untuk lokasi ini sudah kerap atau menjadi langganan banjir, terlebih pada kondisi hujan deras yang mengguyur kota Bogor dan juga sekitarnya, sehingga membuat debit air di Kali Ciliwung ini meningkat dan juga meluap. Namun untuk hari ini kondisinya ini sudah mulai surut, begitu mengingat juga situasi ataupun cuaca pada siang hari ini cerah, sehingga tentunya tadi diharapkan oleh warga agar cuaca ini tetap cerah sehingga mempercepat proses surut air ini. Kemudian juga dari pihak kepolisian hingga saat ini masih berjaga atau masih standby di area ini untuk tetap melakukan evakuasi jika diperlukan, kemudian juga membantu warga setempat membersihkan rumah mereka. Kemudian juga listrik sampai saat ini masih dipadamkan, mengingat untuk mengurangi atau menghindari resiko gangguan arus pendek dan juga sengatan arus. Syafa. Ya, terima kasih Hadisti Arifa langsung dari Kebonpala, Jakarta. Selanjutnya kita akan bergeser ke Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Ada Henry Aprila di sana. Selamat siang Henry, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah banjir juga sudah mulai surut di Cipinang Melayu? Ya, baik, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Untuk di siang hari ini tentunya di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur ini semakin siang semakin menurut, bahkan intensitas air pun juga semakin mengurang. Yang awalnya mencapai 1,5 meter kini sudah mencapai di 50 cm. Sedikitnya juru kamera kami, Seto Pratomo, akan menunjukkan Syafa bagaimana kondisi terkini di siang hari, bagaimana pihak dari Kepolisian Air dan Udara Polda Metro Jaya sudah tiba untuk membawa perahu karet dan melakukan evakuasi kepada warga yang masih terdampak dari genangan ataupun banjir yang terjadi di kawasan Cipinang, maksud kami di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi, Safa dan juga pemirsa, di kawasan Kelurahan
Cipinang Melayu sendiri ini terdampak sebanyak 10 RT yang terdampak banjir akibat adanya intensitas hujan ataupun curah air, kiriman air dari bendungan Katulampa di kawasan Bogor yang tentunya mengakibatkan adanya genangan ataupun luapan air dari Kali Sunter Hulu, yang kemudian sampai sejauh ini pun pihak dari bantuan dari beberapa pihak, maksud kami seperti halnya BPBD yang sudah mendirikan pos evakuasi, dan juga sementara sebelumnya memang sudah dilakukan evakuasi di malam hari, dan kemudian ini para warga yang dilakukan evakuasi sudah dikerahkan ataupun sudah berada, maksud kami, di kawasan Universitas Borobudur, tepatnya di masjid yang ada di Universitas Borobudur. Adapun juga sejumlah bantuan yang sudah diterima oleh warga seperti halnya konsumsi, pakaian, dan beberapa bantuan alat kebersihan untuk melakukan bersih-bersih di kawasan pemukiman warga yang sudah mulai menyurut, karena sampai sejauh ini pun kawasan dari Kelurahan Cipinang Jakarta Timur ini sudah mulai menyurut sampai dengan di 50 cm. Adapun memang sebelumnya di masjid yang ada di RT 5 ini juga sempat terendam, namun sampai sejauh ini sudah mulai menyurut dan tentunya juga sudah cukup membaik. Bahkan cuaca yang terjadi di kawasan Jakarta Timur, terutama di kawasan Cipinang Melayu ini juga cukup cerah, sehingga ini juga yang memudahkan proses penyedotan air ataupun proses pompa air yang dilakukan oleh pihak damkar sendiri. Sementara Syafa. Baik, terima kasih Henry Aprila langsung dari Cipinang Melayu, Jakarta. Sebelumnya tadi ada Hadisti Arifah dari Kebonpala, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, selain Jakarta, akibat hujan deras, banjir juga merendam sejumlah jalan dan permukiman di Tangerang dan Bekasi. Sejumlah kendaraan ikut terendam banjir. Warga terpaksa melewati banjir yang merendam perumahan Pinanggria, Kota Tangerang, Banten, Minggu sore. Sejumlah kendaraan ikut terendam banjir. Diguyur hujan deras, buruknya sistem drainase membuat ketinggian banjir kemarin terus naik, bahkan hingga mencapai 1,5 meter. Sejumlah lokasi di kawasan Alam Sutra Tangerang Selatan juga terendam banjir, di antaranya depan Mall Alam Sutra. Akibat banjir, terjadi kemacetan di sejumlah lokasi. Sementara itu, di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, warga yang terjebak banjir di perumahan Jati Bening Permai terpaksa harus menggunakan perahu. Ketinggian banjir mencapai 70 cm, menyulitkan warga saat beraktivitas. Selain hujan deras yang menyebabkan Kali Cakung meluap, banjir diperparah buruknya sistem drainase. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saat hujan deras, minibus yang ditumpangi 11 orang hilang kendali dan terjun ke sungai di Bekasi, Jawa Barat. Kondisi sungai yang banjir membuat mobil terbawa arus hingga tersangkut di jembatan. 11 penumpang selamat. Sebuah minibus berisi 11 penumpang terjun bebas ke aliran kali di Kampung Kedaung, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam. Debit air tinggi ditambah arus deras membuat mobil terbawa arus hingga warga setempat mengganjal minibus dengan sejumlah bambu. Peristiwa bermula saat minibus melaju dengan kecepatan sedang dari arah timur menuju barat saat kondisi hujan deras. Kondisi kaca depan mobil yang berembun membuat sopir hilang kendali hingga terjun ke sungai. Pada saat kejadian kondisi abang ngantuk atau enggak? Kondisi cuma buram doang. Kacanya nggak kelihatan ya? Berarti langsung banting ke kiri ternyata? Kiri posisi lurus, tahu-tahu kalau... Oh, jeblos ke kiri. Itu kan posisi mobil berbalik arah tuh. Karena terbawa arus. Oh, karena terbawa arus. Yang kecil ganti. 11 penumpang yakni 6 anak-anak dan 5 lainnya dewasa yang balik berwisata dari Pakis Kerawang ini selamat. Proses evakuasi minibus menunggu alat berat dan air surut. Kasusnya kini dalam penanganan Kepolisian Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jawhari Lutfi, iNews melaporkan. Ya, pasca banjir dan longsor di kawasan Puncak, petugas akhirnya bisa mengevakuasi 2 korban yang tertimbun longsor di Villa Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban berada di tebing setinggi 15 meter. Tertimbun akhirnya bisa selamatkan di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, RT 6 RW 4. Tim SAR setelah kurang lebih
4 jam bisa mengevakuasi. Petugas gabungan BPBD, Tim SAR, TNI, Polri, serta Damkar Kabupaten Bogor menemukan 2 orang korban tertimbun longsor di salah satu villa di Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah 2 korban timbunan longsor di Kampung Sukatani sudah bisa evakuasi ya. Kedua korban bernama Ruben Saputra dan Jeremia Siahaan ditemukan meninggal dunia di lokasi setelah pencarian selama 12 jam. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran posisi korban berada di tebing setinggi 15 meter. Menurut saksi, korban dan keluarganya yang berjumlah 13 orang tengah berlibur saat banjir dan longsor terjadi. 5 orang tertimbun longsor, 3 selamat, sedangkan 2 lainnya meninggal dunia. Dalam villa itu dia keluarga Pak Victor itu semua ya mungkin bangsa 13-15 orang lah semuanya. Yang digubuk sendiri yang terkena longsor ini berapa orang? Yang digubuk yang ada 5. Ada 5. Yang 3 yang di rumah sakit kan? Itu keponakan-keponakannya Pak Victor semua? Yang 3 anak, yang 1 anaknya, yang 2 keponakannya, yang 2 lagi pembantu. Oh, yang meninggal ini keponakannya? Keponakan dua-duanya. Alhamdulillah semua berkat kerjasama akhirnya korban bisa kita temukan. Ada berapa korban dan? Ada 2 korban yang meninggal dan yang 3 orang sudah dievakuasi ke rumah sakit dan sementara dalam perawatan. Sebelumnya, banjir dan longsor terjadi di beberapa titik di kawasan Puncak Bogor pada Sabtu siang. Akibat kejadian ini, total 3 korban meninggal dunia, sementara 4 orang luka-luka dan menjalani perawatan intensif. Dari Bogor, Jawa Barat, Guldani Hidayat, iNews melaporkan. Ya, banjir juga merendam kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB ikut turun langsung mengevakuasi warga terdampak banjir. Wow, disumpah sampahnya, Masya Allah. Banjir yang menerjang kota Mataram dan sekitarnya terjadi sejak Minggu sore. Tingginya curah hujan yang mengguyur kota Mataram selama 2 hari terakhir menjadi penyebab banjir. Salah satu titik banjir terparah yakni wilayah Kekalit Jaya, Kecamatan Sekarbela. Warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tim SAR gabungan bersama Gubernur NTB Muhammad Iqbal turun langsung ke lokasi untuk membantu mengevakuasi warga. Saat ini banjir sudah mulai surut dan warga sudah mulai kembali ke rumah untuk membersihkan rumah mereka dari material lumpur. Warga kota Mataram dan sekitarnya juga diimbau untuk tetap waspada karena curah hujan masih tinggi dan berpotensi terjadi banjir susulan. Dari Mataram, NTB, Hari Kasidi, iNews melaporkan. 2 jenazah korban KMP Tunujaya yang tenggelam di Selat Bali ditemukan tim SAR dan nelayan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kebakaran ruko di Cengkareng, Jakarta Barat membuat panik warga. Api diduga akibat korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah ruko 3 lantai yang menjual suku cadang kendaraan di Jalan Cemara Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu malam. 13 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas juga mengerahkan 1 unit kendaraan Skylift untuk menjangkau lantai 2 bangunan. Banyaknya material yang mudah terbakar serta oli membuat api sulit dipadamkan. Menurut salah seorang warga, api berasal dari lantai 1 hingga menjalar ke lantai 3 bangunan ruko. Diduga akibat korsleting listrik. Iya, dari atas. Dari lantai berapa Pak yang kena? Itu hampir semuanya. Dari lantai 1 sampai 3 itu. Ini apa sih Pak yang kebakar Pak? Itu gudang
grosir itu spare part, oli. Penjualan spare part oli? Iya, oli macam-macam Bang. Ya Bang. Lagi ditutup, udah tutup. Itu polisi tutup, itu kan dia tutupnya jam 5 lewat kayaknya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Tak lama usai mengisi bahan bakar, kapal penangkap ikan terbakar di pelabuhan Kota Tegal, Jawa Tengah. Akibatnya seorang ABK terluka bakar. Kapal penangkap ikan KM Timbul Barokah 1 ludes terbakar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari atau Pelabuhan Jonggor. Kebakaran itu membuat panik para ABK dan nahkoda. Mereka pun berupaya mengevakuasi kapal agar kebakaran tidak meluas. Akibat kebakaran, seorang ABK mengalami luka bakar serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari keterangan saksi, kebakaran berawal dari api yang muncul di buritan. Sebelum terbakar, kapal tersebut sempat diisi BBM. Kita tengok di rumah sakit kita jaga yang bersangkutan demikian. Ada berapa korban dan? Terus sementara baru 1 korban. Luka bakar dan? Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 armada mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR kembali menemukan 1 jasad laki-laki penumpang KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Sementara 1 jenazah lagi ditemukan nelayan di perairan Sembulung Muncar. Untuk jenazah sudah ditemukan 1 jenazah. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan nelayan mengambang di perairan Sembulung Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Diketahui korban berjenis kelamin laki-laki. Usai dievakuasi ke darat, jasad tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan Banyuwangi untuk diidentifikasi lebih lanjut. Ciri-ciri yang mungkin bisa ada pakai baju atau bagaimana kemarin? Ya, tentu nanti kita melihat di RSUD ya. Ini bagian dari proses identifikasi. Apakah jenazah tersebut adalah korban kapal atau bukan? Nanti pasti dari tim BPI akan mengidentifikasi dan akan menyampaikan. Sebelumnya, petugas mengevakuasi 1 korban KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Tidak jauh dari lokasi temuan jasad lainnya di sekitar Pantai Cekik, Jembrana, Bali, Minggu pagi pada pukul 10.41 waktu Indonesia Tengah. Korban juga dibawa ke RSUD Belambangan untuk diidentifikasi lebih lanjut. Pencarian pada hari keempat, operasi SAR gabungan telah menemukan 2 jenazah. Proses pencarian korban lainnya akan dilanjutkan Senin pagi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. 6 korban meninggal dunia dalam kecelakaan kapal Tunu Pratama Jaya menerima santunan dari Jasara Harja. Masing-masing ahli waris menerima total 125 juta rupiah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau penanganan korban di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, didampingi sejumlah pejabat dari Basarnas, TNI, Kemenhub, dan Jasara Harja. Jasara Harja menyatakan penyaluran santunan dilakukan setelah identitas dan ahli waris dipastikan secara sah sesuai prosedur. Kehadiran tim sejak hari pertama di posko terpadu memastikan pendataan berjalan cepat, tepat, dan humanis. Langkah ini menegaskan komitmen negara dalam melindungi pengguna transportasi publik. Ini prinsip Jasara Harja akan memberikan jaminan, memberikan santunan kepada seluruh korban yang dinyatakan meninggal dunia, dan itu korban yang dinyatakan meninggal dunia itu diberikan oleh pihak yang berwenang. Bisa dari KSOP,
KPP, bisa dari HSDP, siap dari Pemda, siapapun yang instansi yang berwenang untuk menyatakan bahwa korban adalah korban dari kejadian, korban penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang. Sementara itu, tim SAR gabungan fokus pada objek yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang ada pada kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut dan berjarak 2 mil dari bibir pantai. Pantai Ketapang ke arah selatan. Ini KRI Teluk Tongkol. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 29 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang hilang setelah tenggelam di Selat Bali. Selain pencarian di permukaan, tim juga fokus pada objek metal yang berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Serangkaian upaya dilakukan termasuk menerjunkan KRI Vanildo untuk mendeteksi lebih lanjut menggunakan peralatan ROV atau robot bawah air untuk melakukan pemotretan terhadap metal yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Data hidrografi yang diambil sampai dengan hari ini saat ini sedang diolah. Dalam pengolahan proses juga paralel, KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Hingga kini menyisakan 29 penumpang yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami hipotermia di Kawah Sunan Ibu, Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kondisi sang pendaki berangsur membaik usai dirawat di klinik setempat. Masuk, seorang masuk. Masuk. Aparat Polsek Ciwidey mengevakuasi remaja putri RM 16 tahun asal Subang yang mengalami hipotermia di Sunan Ibu Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses evakuasi diselimuti kabut tebal dan hujan. Personil polisi dibantu mobil Ranger berhasil mengevakuasi dan membawanya ke klinik terdekat guna penanganan medis. Sebelumnya, kepolisian dari sektor Ciwidey mendapati laporan dari pengelola objek wisata yang mendapati remaja putri yang tengah hiking atau pendakian di puncak Sunan Ibu Kawah Putih, Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Sampai di sana ditemukan seseorang perempuan, ya, inisialnya RM, ini masih 16 tahun, yang benar saja mengalami hipotermia dalam kondisi sudah hampir pingsan. Segera langsung dibawa ke klinik terdekat dan alhamdulillah ini berhasil diselamatkan. Usai dirawat, RM dijemput pihak keluarga. Petugas mengimbau kepada pengunjung atau wisatawan yang akan melakukan hiking di wilayah Bandung Selatan agar melihat cuaca dan perbekalan serta kondisi fisik yang sehat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan beraktivitas di luar rumah saat hujan deras. Seorang remaja di Cimahi, Jawa Barat tewas tersengat listrik di atap rumah saat bermain layangan. Sementara di Jakarta, bocah 5 tahun yang ditemukan tewas dengan luka bakar ternyata tewas tersetrum tiang penerangan jalan umum. Videonya. Petugas berupaya mengevakuasi jasad Tiar, remaja 19 tahun, dari lantai 2 rumahnya di kawasan Cipageran, Kota Cimahi. Korban diduga tewas tersengat aliran listrik saat bermain layangan. Warga curiga korban tak juga turun dari lantai 2 hingga akhirnya mendapati jasad korban tergeletak di samping toren. Dari pemeriksaan diduga ada kabel listrik terkelupas dan mengenai saluran air sehingga korban tersengat. Sementara itu di Jakarta, bocah laki-laki berusia 5 tahun ditemukan tewas dengan luka bakar di sekujur tubuhnya di Taman di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban ternyata tewas tersetrum tiang penerangan jalan umum. Saat jasad korban ditemukan, sang ibu menangis histeris. Dari kejadian ini diingatkan agar tidak beraktivitas di luar rumah saat hujan deras. Tim Liputan iNews melaporkan.
Lolos dari pengawasan, seorang balita terkunci di dalam kamarnya. Sang ibu meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi balita tersebut. Iya. Petugas tim rescue damkar Palangkaraya mengevakuasi seorang balita yang terkunci di dalam kamar rumahnya di Jalan Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan linggis, petugas membongkar paksa besi tralis jendela kamar untuk mengeluarkan bocah dari kamar. Kejadian bermula saat sang ibu meninggalkan anaknya yang tengah bermain di dalam kamar. Tiba-tiba, anak tersebut menutup dan mengunci pintu dari dalam kamarnya. Sang ibu pun mengetahui kejadian ini saat mendengar tangisan anaknya dan langsung meminta bantuan petugas damkar. Yang bermain dalam kamar ini, ibunya sedang repot, ada ke kamar kecil, tahu-tahunya dia ini namanya anak-anak mengunci pintu di sana. Mengunci pintu di sana sehingga pintu terkunci. Dia sendiri yang menangis, ibunya mendengar ada suara menangis, kok anakku menangis? Ternyata kunci sana, pintu dikunci sendiri. Petugas mengimbau para orang tua untuk lebih waspada dan mengawasi anak-anaknya, terutama saat bermain dalam kamar, untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang bocah laki-laki mengalami kejang saat terjebak kemacetan di ruas tol Ancol, Jakarta. Sang ibu langsung meminta bantuan petugas PJR untuk membelah kemacetan, membawa korban ke rumah sakit. Selama pagi kemarin dilaporkan di jam 9.03 membantu pengguna jalan yang sedang kejang. Aksi heroik dengan membawa seorang bocah yang mengalami kejang-kejang hebat dilakukan oleh dua petugas PJR di Lantas Polda Metro Jaya, yakni Aibtu Bagdo Purwanto dan Brigadir Nukit Pramudo. Keduanya langsung bergerak cepat menembus kemacetan di ruas tol Ancol Timur, Jakarta Utara demi membawa bocah malang tersebut ke rumah sakit. Pemberian pertolongan ini bermula saat petugas yang sedang menjalankan giat off-ramp di ruas tol Ancol Timur didatangi sebuah kendaraan yang meminta pertolongan menuju rumah sakit untuk membawa putranya yang tengah mengalami kejang-kejang. Tanpa pikir panjang, petugas langsung membawa bocah laki-laki beserta orang tuanya ke Rumah Sakit Atma Jaya Pluit, Jakarta Utara. Dalam keadaan yang sangat panik dan berteriak-teriak, meminta tolong bahwa anaknya kejang-kejang. Selanjutnya petugas PJR di Lantas Polda Metro Jaya, yaitu Bagdo dan Brigadir Nukit, kemudian melihat kondisi anak tersebut dan kemudian langsung mengantarkan anak dan juga pendamping, ya, 2 orang langsung menuju ke Rumah Sakit Atma Jaya di Pluit. Bocah malang ini telah ditangani tim medis rumah sakit dan kondisinya sudah semakin membaik. Petugas mengimbau kepada para pengguna jalan tol yang mengalami keadaan darurat agar segera meminta bantuan kepada petugas PJR yang tengah berpatroli di jalan tol. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, seperti apa keseruan saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dismes oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo? Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mendapatkan pelukan hangat dari Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva saat hadir di KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brazil. Presiden Prabowo Subianto dan para pemimpin negara yang tergabung dalam BRICS akan membahas sejumlah isu politik dan keamanan global. Para pemimpin BRICS juga akan mengangkat berbagai permasalahan dan peluang kerjasama ekonomi dan keuangan, serta isu lain seperti AI, lingkungan, iklim, serta kesehatan global. Presiden Prabowo akan menggunakan kesempatan ini untuk menyuarakan sikap Indonesia sebagai jembatan dalam berbagai isu global. KTT BRICS kali ini dihadiri 30 negara anggota BRICS, negara mitra, undangan khusus, serta ketua organisasi internasional. BRICS adalah forum kerjasama internasional yang awalnya didirikan oleh Brazil, Rusia, India, dan Cina pada tahun 2009.
Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kena smash oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam pertandingan badminton. Kapolri yang berduet dengan atlet bulu tangkis Markus Gideon akhirnya mengalahkan pasangan Bahlil Adrian Pratama. Inilah momen saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kena smash oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat bertanding badminton. Pertandingan digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta yang menjadi laga penutup Piala Kapolri 2025. Kapolri dan Menteri ESDM berpasangan dengan atlet bulu tangkis. Listio berduet dengan Markus Gideon, sementara Bahlil berduet dengan Adrian Pratama. Pertandingan juga disaksikan langsung oleh Wamenpora Taufik Hidayat dan sejumlah tokoh bulu tangkis lainnya seperti Liliana Natsir dan Yuni Kartika. Pasangan Listio Markus akhirnya menang atas Bahlil Adrian dalam 3 game pertandingan dengan skor 17-15, 15-4, dan 15-9. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 24 calon duta besar telah mengikuti uji kelayakan di DPR RI. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto menyebut meski DPR memiliki hak untuk menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik. Komisi 1 DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar Republik Indonesia selama 2 hari, yakni pada Sabtu dan Minggu. Uji kelayakan ini berlangsung secara tertutup. 12 calon duta besar telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan hari Minggu kemarin. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto mengatakan sebagian besar calon dubes berasal dari latar belakang diplomat karir dan militer. Utut menyebut meski DPR memiliki hak untuk menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik. DPR selanjutnya akan menyerahkan hasil uji kelayakan kepada pimpinan DPR sebelum disampaikan ke Presiden. Kan begini, setiap fraksi punya apa yang di underline, kan yang Pemirsa, Polda Metro Jaya membenarkan adanya pemeriksaan terhadap kuasa hukum dan ajudan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus memanggil sejumlah saksi terkait kasus laporan dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas tuduhan ijazah palsu oleh terlapor Roy Suryo. Keterangan keduanya sangat diperlukan guna merampungkan berkas penyelidikan dalam kasus ini. Keterangan keduanya akan didalami penyidik apakah masuk ke dalam ranah pidana atau naik ke tingkat penyidikan. Bukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi terhadap saksi tersebut ya yang ditanyakan dalam rangka pemenuhan fakta-fakta. Ya, proses pendalaman ini masih terus dilakukan. Penyelidik terus mengumpulkan fakta-fakta dari pihak pelapor, kemudian saksi-saksi yang disampaikan oleh pelapor, kemudian barang bukti yang diserahkan oleh pelapor, kemudian juga dari pihak terlapor ada beberapa LP yang disebut terlapornya, ada juga LP yang tidak disebut terlapornya. Namun ada beberapa nama yang muncul dari peristiwa yang disampaikan oleh korban atau pelapor. Ini terus dilakukan atau dikumpulkan fakta-faktanya guna nanti disimpulkan dalam pendalaman ini apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana. Ya, para terlapor kasus ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS mendatangi Polda Metro Jaya Senin pagi. Kehadiran mereka ke Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi atas pemanggilan Polda pada pekan lalu. Ya,
terundang depan. Ya. Pakar telematika sekaligus terlapor dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kehadiran Roy Suryo CS ke Polda untuk memberikan klarifikasi atas pemanggilan terhadap dirinya. Roy Suryo CS mengaku sengaja tidak menghadiri pemanggilan Polda Metro Jaya pada 2 Juli lalu sesuai dengan rekomendasi dari kuasa hukum. Kalau sebelumnya Bang Egy tidak datang karena sakit, memang benar-benar sakit dan jadi kami itu hanya menerima 2 undangan. Ya, 2 undangan. Ya, undangan pertama yaitu pada hari Rabu, ya, tanggal 2 Juli yang lalu. Ini undangannya. Lihat di sini. Undangan klasifikasinya biasa. Tidak ada tulisan pro justisia. Jadi ini undangan klarifikasi. Ya, clear banget. Nah, kenapa kami waktu itu sebenarnya siap semua untuk hadir, tapi kami memang atas rekomendasi dari kuasa hukum, kami tidak perlu menghadiri karena ini undangan nggak jelas. Ya, tidak ada terlapornya, tidak ada juga lokusnya, lokasinya, tidak ada juga tempusnya, waktunya. Nah, kemudian kami baru mendapatkan undangan kembali setelah kami nggak datang pada hari Rabu itu, ya, kami bersurat untuk nggak datang, adalah untuk hari ini, Senin 7 Juli. Nah, ini yang penting, tidak ada. Ya, pemirsa, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh rekan saya, Pram Senjaya. Selamat siang, Pram. Halo, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Ya, ada informasi apa lagi di segmen selanjutnya? Ya, pemirsa, di informasi selanjutnya ini ada 6 pelaku pembunuhan notaris Sidah Alatas yang ditemukan terikat di Sungai Citarum, Bekasi ditangkap. Satu pelaku ternyata sopir pribadinya sendiri, pemirsa. Selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di iNews Siang. Ya, pemirsa, masih di iNews Siang bersama saya Pram Senjaya. 6 pelaku pembunuhan notaris Sidah Alatas yang ditemukan terikat batu di Sungai Citarum, Bekasi ditangkap. Satu pelaku ternyata sopir pribadi korban. Polisi menangkap 6 pelaku pembunuhan seorang notaris perempuan yang jasadnya diikat di Sungai Citarum, Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. 3 pelaku merupakan pelaku pencurian yang disertai kekerasan. Sementara 3 pelaku lainnya merupakan penadah. Salah satu pelaku merupakan sopir pribadi korban. Ada 6 orang yang berhasil diamankan. 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kemudian 3 orang lainnya juga sudah diamankan dan pagi ini akan dilaksanakan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan. Ke-6 orang yang diamankan ini masih terus dilakukan pendalaman. Saat ini dilakukan pendalaman di Subdit Resmob. Sebelumnya, korban Sidah Alatas berusia 60 tahun yang berprofesi sebagai notaris ditemukan tewas di Sungai Citarum, Bekasi, Rabu lalu. Jasad korban ditemukan dengan posisi kaki terikat pada batu. Korban yang merupakan notaris asal Kota Bogor ini sempat terekam CCTV meninggalkan rumahnya menggunakan mobil 3 hari sebelum ditemukan tewas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang nenek di Ngadorojo, Wonogiri temukan tewas dalam kondisi tangan terikat di rumahnya. Jasad korban ditemukan asisten rumah tangga yang biasa membersihkan rumah korban. Seorang warga Dusun Winong, Desa Melokomanis Wetan, Kecamatan Ngadorojo, Wonogiri bernama Sutinem ditemukan tewas dengan kondisi tangan terikat di rumahnya pada Minggu pagi. Berdasarkan penjelasan adik korban, Suparno, korban ditemukan oleh asisten rumah tangga yang biasa membersihkan rumahnya pada pagi hari. ART sempat curiga karena lampu yang ada di rumah korban tidak dimatikan seperti biasanya. Saat masuk ke dalam rumah, ART temukan jasad korban dalam kondisi tangan terikat dan kepala tertutup bantal. Menurut adik korban, kakaknya tinggal sendiri karena suaminya sudah meninggal.
polisi kini masih lakukan penyelidikan. Masuk terus ngeliatin jenazah Budi Suti itu udah begini, diikat, tangan diikat, kondisinya terlentang di atas itu kasur depan TV itu, di ruangan terbuka depan TV. Terus dia teriak-teriak, panggil orang-orang yang lewat. S. Dia tinggal di rumah sendirian karena seorang wara Kapolri. Dulu suaminya TNI karena udah meninggal. Dia punya anak 3, masing-masing udah berumah tangga. Ada yang tinggal di Ngeblok, itu ikut Ngadirejo Kidul. Terus yang satu di Bakalan ikut Blok Wetan, dan satu tinggal di Sragen. Sehingga dia tinggal sendirian di rumah. Terus dalam kegiatan sehari-hari kadang-kadang dia dibantu oleh seorang ibu, Bu Yatmi, yang mana tadi yang menemukan pertama kali jenazah Ibu S. Saat ini korban sudah dibawa ke RSUD Dr. Muwardi Kota Solo untuk dilakukan visum dan autopsi. Pihak kepolisian juga telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan bukti untuk mengungkap kasus ini. Dari Wonogiri, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Tragis pemirsa, seorang wanita pemilik konter pulsa di Serang, Banten tewas dibunuh orang tak dikenal. Korban ditemukan tak bernyawa di kios miliknya. Korban yang adalah warga desa Tanjung Sari, Kecamatan Pabuaran, Serang, Banten, ditemukan tak sadarkan diri di rumah pemiliknya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Bayangkara, namun nyawanya tidak tertolong. Korban tewas setelah dianiaya oleh orang tak dikenal di bagian kepalanya. Jasad korban berusia 26 tahun ini langsung dimakamkan oleh keluarganya. Polisi pun hingga kini masih menyelidiki dan mengejar pelaku. Sejumlah saksi mata dan keluarga korban turut diperiksa. Mulai kemarin kita sudah melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara. Kami sudah mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi di TKP dan bukti-bukti di TKP kita kumpulkan. Harapan kami perkara ini akan segera terungkap. Saat ini lokasi pembunuhan sudah diberi garis polisi. Sejumlah barang bukti pun diamankan dari lokasi, salah satunya adalah palu yang diduga menjadi alat yang digunakan untuk membunuh korban. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pulang dari toko usai membeli gas LPG, seorang nenek di Mojokerto, Jawa Timur jadi korban jambret. Korban kehilangan kalung emas hasil menabung bertahun-tahun. Seorang nenek yang sedang berjalan di Jalan Desa Trawas, Mojokerto, Jawa Timur, tiba-tiba dihampiri sebuah sepeda motor yang melintas. 2 orang yang ada di motor lantas menjambret kalung emas nenek, kemudian kabur dengan kecepatan tinggi. Korban yang baru pulang dari toko sambil membawa tabung gas LPG 3 kg ini sempat berteriak minta tolong. Meski sempat dikejar oleh pemotor lain, pelaku berhasil melarikan diri. Korban hanya bisa pasrah dan berharap pelaku segera ditangkap. Ada orang lewat terus saya didorong. Ya, didorong dari belakang. Terus saya noleh. Karena saya noleh terus lalu ada lagi motor terus jambret. Apa itu kalung saya. Akibat aksi jambret ini, korban kehilangan kalung emas seberat 4 gram. Kalung ini merupakan hasil menabung selama bertahun-tahun. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, misteri kematian anggota Propam Polda NTB terungkap. 3 pelakunya ternyata anggota Propam. Korban diduga tewas dibunuh atasannya saat berlibur di sebuah villa pribadi. Setelah mendapatkan tekanan dari publik dan penanganannya dinilai berjalan dengan sangat alot, misteri kematian Brigadir Nur Hadi, anggota Propam Polda NTB yang dinilai janggal akhirnya mulai terkuak. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan otopsi jenazah korban, ditemukan ada bekas luka di sekujur tubuh dan mengalami patah tulang leher. 3 orang ditetapkan tersangka, 2 orang diantaranya polisi berpangkat perwira yang merupakan atasan korban. Modus para tersangka menghabisi nyawa Brigadir Nur Hadi karena diduga motif cemburu dan tersinggung karena korban dikatakan sempat menggoda dan merayu teman wanita
salah seorang tersangka yang tidak lain merupakan atasannya sendiri. Bapak N masih hidup ketika masuk ke dalam air. Kemudian kesimpulan saya bahwa Bapak N mengalami pingsan ya pada saat berada di air, dan meninggalnya itu adalah karena tenggelamnya berdasarkan bukti pada diatomnya. Pelaku masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka. 3 tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 351, pasal 359, dan pasal 55 KUHP. Brigadir Nur Hadi sebelumnya dilaporkan tewas tenggelam di kolam renang private villa di kawasan wisata Guli Trawangan, Lombok Utara saat berlibur bersama 2 orang atasannya. 3 pria yang memeras warga dengan berpura-pura sebagai polisi di Batu, Jawa Timur. Modus pelaku yakni dengan bertindak seolah-olah menangkap seorang dukun ganda uang dan meminta uang damai 20 juta rupiah. Para pelaku pencurian. Polisi menangkap 3 pria yang mengaku sebagai polisi dan dilaporkan memeras warga di sebuah warung remang-remang di Kota Batu, Jawa Timur. Para pelaku yang sedang berpesta minuman keras pasrah saat diringkus polisi. Ketiga pelaku kemudian langsung digelandang ke Mapolres Kota Batu untuk diperiksa. Kasus pemerasan bermula saat salah satu pelaku meminta tolong kepada korban yang dikenal bisa menggandakan uang dengan cara ritual. Mengetahui apa yang dilakukan korban tidak masuk akal dan melihat korban membawa uang palsu, pelaku menghubungi 2 pelaku lainnya untuk menangkap korban. Berbekal borgol, para pelaku yang mengaku sebagai polisi menangkap korban. Kemudian pelaku memberi penawaran kepada korban untuk memberikan uang damai senilai 20 juta rupiah agar kasusnya tidak dilanjutkan. Para tersangka sudah menyiapkan borgol, kemudian dengan body perform seperti anggota kepolisian, kami tetap mengembangkan. Siapa tahu ada korban-korban yang lain, kami juga mohon agar masyarakat segera melaporkan apabila menjadi korban salah satu modus dari mereka. Adapun penangkapan pelaku dilakukan usai korban melapor ke polisi karena merasa ada kejanggalan pada tindakan pelaku. Dari Batu, Jawa Timur, Deni Irwansyah, iNews melaporkan. Gara-gara menanam pohon ganja di kebun belakang rumahnya, seorang pria di Jember, Jawa Timur harus berurusan dengan polisi. Tanaman ganja ia tanam di dalam pot dan mendapati benihnya dari seorang teman di Bali. Sat Narkoba Polres Jember langsung menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Gumuk Mas, Jember yang diduga melakukan aktivitas menanam tanaman ganja. Dan benar saja, saat digerebek, penghuni rumah tak bisa berkutik lantaran petugas menemukan 6 pohon ganja yang ditanam di dalam pot bunga di halaman belakang rumah. Bibit pohon ganja tersebut diakuinya didapat dari temannya di Pulau Bali. Ia tanam di pot, dipanen, dikeringkan hingga akhirnya siap konsumsi. Narkotika jenis ganja, yakni ganja pohon, ya ini 6 batang pohon, sebagaimana disaksikan rekan-rekan di depan. Ganja kering 222,64 gram ganja kering. Narkotika jenis ganja, pasal 114 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana ancaman hukumannya untuk pidana penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun. Penggerebekan berhasil dilakukan atas laporan masyarakat. Polisi juga terus melakukan penyelidikan dari dugaan pelaku mengedarkan ganja itu dalam bentuk kering. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Depok kembali membuka pendaftaran sekolah swasta gratis tahap 2 tingkat SMP dan Madrasah Sanawiyah. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews ya.
Ya, pemirsa, ratusan warga di Cilegon, Banten berebut pakaian dan sepatu bekas di sebuah toko. Mereka datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa hingga Sumatera demi berburu pakaian bekas harga Rp10.000. Viral di media sosial, ratusan warga menyerbu sebuah toko pakaian bekas atau thrifting di Cilegon, Banten. Mereka datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa hingga Sumatera. Mereka mengaku rela datang jauh-jauh dan menunggu di depan pintu toko demi berburu pakaian bekas. Tak hanya pakaian, mereka juga bisa mendapatkan sepatu, tas, dan topi berbagai merek yang dibanderol Rp10.000. Menurut salah satu warga yang datang, membeli pakaian bekas bisa menghemat pengeluaran, namun bisa tetap bergaya dengan produk fashion bermerek. Kenapa nggak beli di mall gitu, Bu? Enggak, kalau di mall kan mahal. Kalau ini Rp30.000 dapat 3. Bagus-bagus lagi ya? Iya, lumayan nih. Nah ini Bu, memang sering atau gimana di sini, Bu? Nggak ada, cuma ada eventnya aja 1 kali. Selain membuka toko setiap 3 bulan sekali, pengelola toko juga memanfaatkan media sosial dalam menjual barang sisa impor atau bekas pakai. Berapa aja gitu? Bebas, nggak ada maksimal, nggak ada ini. Bebas, mau 10, mau 20, bebas. Tetap Rp10.000 aja gitu ya? Iya, yang penting Rp10.000. Semuanya satu item Rp10.000. Nah itu ada pertanggal khusus memang awal bulan atau gimana biasanya? Oh enggak, kita hari ini doang. Tiap 3 bulan sekali, tiap tanggal 29 atau 30 kita adain. Meskipun thrifting saat ini ramai dibahas berkaitan dengan larangan impor pakaian bekas di Indonesia, namun masih tetap diburu sejumlah kalangan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dinas Pendidikan Kota Depok mulai hari ini hingga 10 Juli mendatang kembali membuka pendaftaran rintisan sekolah swasta gratis tahap 2 untuk jenjang SMP dan Madrasah Sanawiyah. Ya, pemirsa, pendaftaran sekolah swasta gratis tahap 2 ini dilakukan di kantor Distrik Kota Depok di Balai Kota Depok mulai pukul 8 pagi. Sebanyak 1.450 siswa, pemirsa, telah mendaftar ke program ini dari jumlah kuota 3.000 siswa. Program sekolah swasta gratis ini bertujuan memberikan kesempatan siswa lulusan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP atau madrasah sanawiyah secara gratis di sekolah swasta. Program ini bekerja sama dengan 50 sekolah swasta yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Depok. Bagi siswa yang ingin mendaftar, tidak ada kriteria khusus. Siswa cukup menunjukkan bukti kelulusan SD dan kartu keluarga Kota Depok saja. Bagus sih ya, kebetulan di sini kan lagi ada program ini sekolah gratis khusus wilayah Depok ya. Ya semoga bermanfaat untuk masyarakat Depok. Sebelumnya sempat ngelamar ke negeri nggak ya? Sempat, tapi ditolak. Oh, nggak keterima ya? Tempat yang lain juga ditolak juga. Jadi satu alternatif. Dan pemirsa, untuk informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Iyung Rizky langsung dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Halo, selamat siang rekan Iyung, bagaimana antusias pendaftar hingga siang hari ini, apakah semakin ramai di sana? Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Dinas Pendidikan Kota Depok, di mana sejak pagi tadi pukul 8 sudah ada beberapa masyarakat yang terus berdatangan untuk mendaftarkan siswa dan siswinya ke sekolah rintisan sekolah swasta gratis di Kota Depok, di mana saat ini memang sudah ada sekitar 1.450 siswa yang sudah mendaftar dan masih tersedia kuota sekitar 1.550 siswa yang bisa mendaftar di sekolah rintisan swasta gratis ini. Pendaftaran ini memang dibuka sejak jam 8 hingga pukul 14 nanti dan akan ditutup nanti pada hari Kamis mendatang, seperti itu, Prof. Ya, rekan Iyung, syarat yang harus dilakukan para pendaftar apa saja harus dilengkapi untuk mendaftar di sekolah swasta gratis ini? Baik, untuk persyaratan memang tidak mudah. Pemerintah juga tidak membatasi siapapun yang ingin mendaftar di sekolah gratis ini. Namun memang pemerintah saat ini mengkhususkan bagi warga Kota Depok saja yang untuk mendaftar di
sekolah gratis ini di tingkat SMP seperti itu, Bang. Oke, rekan Iyung, ini tersedia ada 3.000 kuota untuk para siswa nanti. Jika nanti kuota masih memenuhi, apakah nanti pendaftaran akan diperpanjang lagi atau memang hanya berhenti di hari Kamis saja? Baik, memang untuk pendaftaran masih tersisa sekitar 1.500 untuk di 50 sekolah yang tersebar di 11 kecamatan. Memang belum ada arahan dari pemerintah kota jika kuota masih tersedia akan dialihkan ke sekolah mana, itu belum dikonfirmasi kembali seperti itu. Oke, rekan Iyung, biasanya kita mengetahui kalau sekolah swasta itu pasti berbayar, rekan Iyung. Mungkin rekan Iyung sempat berbincang langsung dengan pihak pengelola swasta dari yang gratis ini, apa bedanya dengan yang berbayar? Memang untuk perbedaan hampir tidak ada. Memang fasilitasnya itu cukup mumpuni dari beberapa orang tua yang sudah saya sempat wawancarai, fasilitas cukup mumpuni dan memang untuk kondisi kelas dan sekolahnya cukup baik. Memang untuk sekolah swasta gratis ini pemerintah hanya sanggup membayar sekitar 300.000 per bulan dan sekolah tersebut yang mengajukan ke Dinas Pendidikan bahwa dia menyanggupi untuk 300.000 per siswa per bulan, sekolah tersebut menyanggupi untuk biaya tersebut. Jadi tidak ada biaya-biaya lainnya selama bersekolah di sekolah rintisan gratis ini, seperti itu, Bram. Oke, rekan Iyung, terakhir respon dari para pendaftar seperti apa dengan adanya sekolah swasta tapi gratis? Responnya cukup baik. Memang banyak yang mendaftarkan anaknya ini karena sekolah tidak diterima di sekolah negeri seperti itu. Dan memang sekolah swasta ini sebelumnya memang ada penurunan peserta didik setiap tahunnya karena masyarakat banyak yang beralih untuk mendaftarkan ke sekolah, utamanya ke sekolah negeri karena gratis. Dan pemerintah Kota Depok berupaya untuk menghidupkan kembali sekolah-sekolah swasta ini dan menggratiskannya, namun dengan sesuai anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Depok seperti itu, Pak. Oke, rekan Iyung, tadi juga ada ini sekolah swasta gratis ini bisa berdiri karena atas kerjasama dari beberapa sekolah swasta lainnya. Apakah artinya ini sekolah swasta lainnya ini mensubsidi untuk adanya sekolah swasta gratis ini? Sekolah swasta yang gratis ini adalah sekolah swasta yang memang berkomitmen dengan pemerintah Kota Depok, di mana dia misalnya pembayaran bulanannya di 400.000, namun sekolah swasta ini mau menurunkannya menjadi 400.000 dengan murid-murid yang disediakan dari pemerintah Kota Depok. Artinya jika sekolah swasta tidak bisa menurunkan, berarti sekolah swasta tersebut tidak bisa mengikuti perjanjian dengan pemerintah Kota Depok untuk kegiatan sekolah swasta gratis ini, seperti itu, Prof. Oke, baik. Terima kasih banyak Iyung Rizky atas laporannya langsung dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengusulkan untuk membongkar teras Ciamplas di Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut Deddy, teras Ciamplas menutup keasrian kawasan Ciamplas yang menjadi salah satu ikon Kota Bandung. Sudah beberapa tahun terakhir, Skywalk Ciamplas atau teras Ciamplas Bandung dibiarkan terbengkalai, bahkan terlihat kumuh. Lokasi yang membentang di atas Jalan Ciamplas ini justru membuat jalan yang dulunya terkenal sebagai pusat jeans di Kota Bandung itu terlihat semeraut, macet dan menimbulkan bau tak sedap. Puluhan kios pedagang tutup dan tidak terawat. Menurut Gubernur Jawa Barat, keberadaan teras Ciamplas menutup keasrian kawasan Ciamplas yang menjadi salah satu ikon Kota Bandung. Meski demikian, keputusan pembongkaran akan diserahkan kepada Farhan sebagai wali kota Bandung. Kan kalau saya lebih punya saran, kan saran kewenangannya kan semuanya di wali kota ya. Saya lebih punya saran, kan kalaupun ditata ulang itu pasti peristiwanya sama lagi deh. Kapan sih kita konsisten ngejagain, itu kan nggak pernah. Nah kemudian yang kedua dari sisi aspek jalan, itu kan jalannya jadi menyempit. Kemudian pohon-pohonnya jadi tidak terlihat. Bahkan kalau menurut saya kalau itu dibongkar, itu bisa dikembalikan ke Ciamplas lama dengan mengembangkan kembali outlet yang menjadi ciri khasnya
Cihampelas gitu. Tapi itu kan terserah Pak Wali Kota. Kalau saya kan memberikan saran saja. Skywalk Cihampelas atau teras Cihampelas adalah pedestrian yang dibangun di atas jalan Cihampelas, merupakan peninggalan Ridwan Kamil yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Tujuannya untuk merelokasi pedagang kaki lima. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pembongkaran teras Cihampelas ini menuai pro dan juga kontra. Sejumlah pedagang yang sudah lama berjualan di teras Cihampelas menolak wacana pembongkaran. Mereka meminta penataan agar pengunjung berdatangan. Kan udah tanggung Pak, kata saya. Sayang Pak ya? Sayang, udah terlanjur lah gitu, mending lanjut gitu. Ya mending tata ulang lagi ke semula. Ya kalau sekarang mah disayangkan aja ya. Nggak kerawat gitu, yang tadinya harusnya bisa jadi objek wisata kuliner gitu kan. Jadi nggak enak dilihat lah. Terlihat kumuh gitu, banyak coret-coretan. Padahal nyaman nggak sih kan jalan di sini kan? Harusnya kalau untuk ini pedestrian nyaman ya, maksudnya buat nongkrong ya, makan. Sebenarnya mah nggak perlu dibongkar. Kalau dibongkar kan, wah ini gimana? Kalau saya kan pindah ke mana? Langganan udah pada tahu di sini. Kalau di bawah kan nggak ada tempat, makanya saya ke atas juga kan udah ditempatin di atas. Kalau mau dibongkar, seharusnya komunikasi dulu lah sama PKL. Terus kita mau dikasih gimana, mau ditempatin di tempat lain, apa kita mau dikasih ganti rugi? Kan PKL udah aktif dari teras awal. Ya, pemirsa, kepedulian sosial MNC Group kepada sesama kembali mendapatkan apresiasi. Dalam ajang Nusantara CSR Awards 2025, MNC Group melalui program MNC Peduli mendapatkan 5 penghargaan sekaligus karena mampu menjalankan program CSR yang berkelanjutan dan berdampak bagi lingkungan sekitar dan juga bisnis. Dalam rangka ulang tahunnya yang ke-17, Latovi School of Social Responsibility menggelar ajang Nusantara CSR Award 2025 di Jakarta. Penghargaan ini mengapresiasi 70 program dari 39 perusahaan yang telah memberikan dampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bagaimana dunia usaha tidak hanya menjalankan CSR sebagai kewajiban, tetapi sebagai motor transformasi yang menyatu dengan agenda Sustainable Development Goals. Harapan kita semua entitas corporate di Indonesia ini sudah harus berpikir bagaimana meningkatkan kebermanfaatannya. MNC Group sebagai perusahaan yang mampu menjalankan program CSR berkelanjutan dan berdampak bagi lingkungan sekitar dan juga bisnis mendapatkan penghargaan Platinum Ekonomi Sirkular dengan 5 kategori. Nusantara CSR Award ini adalah satu pesta dari para penanggung jawab program di berbagai perusahaan untuk merayakan kemenangan programnya. MNC Peduli meraih penghargaan tertinggi dari ekonomi sirkular pada tahun ini. Tentang keberlangsungan atau keberlanjutan bahan yang udah nggak terpakai, menumbuhkan penghasilan buat pengelola dan masyarakat sekitar. Nah itu salah satu kategorinya, jadi ekonomi sirkular ya, berjalan dengan baik oleh programnya MNC Peduli ya. Dalam Nusantara CSR Award 2025, MNC Peduli menampilkan 5 unggulan, diantaranya program recycle, upcycle, dan pemberdayaan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jimmy Jasing, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Nasi merupakan makanan pokok yang setiap hari dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ajang memasak nasi serentak selama 2 hari non-stop digelar yang membuktikan nasi tidak basi hingga tercatat di rekor muri Indonesia. Brand Philips berhasil mencetak rekor muri, memasak nasi terbanyak serentak menggunakan 300 unit Philips Rice Cooker selama 2 hari non-stop. Dan terbukti menghasilkan nasi tidak basah, tidak basi.
Digelar di Pekan Raya Jakarta, Philips berhasil membuat lebih dari 1.000 pengunjung menyaksikan proses memasak nasi selama 2 hari non-stop, hingga memecahkan rekor muri. Nasi tetap segar berkat teknologi Fresh Defense 2.0 yang merupakan versi terbaru dari Fresh Defense 1.0. Inovasi ini mampu menjaga suhu stabil dan mencegah pertumbuhan bakteri, sehingga nasi tidak basah dan tidak basi. Ajang masak nasi terbanyak ini sekaligus membuktikan kemampuan rice cooker Philips yang membuat nasi no basah, no basi. Pecah, seru banget hari ini, ramai banget yang datang dan semuanya pengen ngebuktiin bahwa dengan teknologi terbaru dari Philips, Fresh Technology 2.0, itu bisa masak nasi 2 hari tanpa basah, no basah dan no basi. Kita waktu kecil aja, lagi makan harus dikatakan, habiskan nasinya, sisa 1 nanti Dewi Srinya menangis, itu 1. Ini 1 pinggan. Jadi kita bisa bersayangan rasa bersalahnya sang ibu harus membuang nasi seperti itu kan. Itu di 5 besar. Nah, di sini muncul teknologi dari Philips. Yaitu yang kita baca di sini ada Philips rice cooker teknologi Fresh Defense 2.0. Ini penyempurnaan dari teknologi tahun kemarin ya, tahun 2024. Philips menawarkan berbagai warna menarik dari rice cooker yang dilengkapi dengan teknologi Fresh Defense 2.0 dan telah tersedia di e-commerce resmi Philips Home Living Indonesia. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Muhammad Firmansyah, Laksana iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pagi tadi banjir masih menggenangi kawasan Kebonpala, Jakarta Timur dengan ketinggian mencapai 50 cm. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 30 cm hingga terparah 2 meter. Pagi tadi banjir terlihat berangsur surut hingga kondisi ini dimanfaatkan warga untuk mulai bersih-bersih rumah. Adapun penyebab banjir adalah curah hujan tinggi yang berangsur lama dan juga akibat luapan dari Kali Ciliwung. Selain Kebonpala, pemirsa, banjir juga masih merendam 10 RT di kawasan Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Warga menyebut banjir ini menjadi langganan jika intensitas hujan tinggi dan kiriman air dari bendungan Katulampa Bogor. Warga pun dipaksa selalu siaga sebelum banjir terjadi. Sementara itu, pemirsa, evakuasi warga korban banjir di Kebonpala, Jakarta Timur berlangsung dramatis. Sejumlah lansia dan anak-anak dievakuasi dari lantai 2 rumahnya. Aparat kepolisian membantu evakuasi puluhan warga yang terjebak banjir di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan perahu karet, 10 personel dari Direktorat Samapta Polda Metro Jaya menyusuri gang untuk menuju titik banjir yang sulit dijangkau. Di lokasi padat penduduk ini, puluhan warga masih terjebak di rumahnya karena luapan air Kali Ciliwung hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Evakuasi warga yang terjebak banjir pun berlangsung dramatis, seperti evakuasi pada 1 anak dan 1 balita yang mesti diturunkan dari lantai 2 rumahnya. Banjir yang merendam kawasan Kebonpala dan Jati Padang belum surut pada Senin dini hari. Polisi bersama petugas damkar dan relawan melakukan patroli jika ada warga yang butuh dievakuasi. Polisi juga membantu warga yang ingin kembali ke rumahnya meski banjir masih merendam kawasan Kebonpala setinggi sekitar 1 meter. Dampak banjir di wilayah Kebonpala, Kelurahan Kebonpala, Kampung Melayu. Dan kami melaksanakan pengamanan terhadap lingkungan masyarakat yang terdampak banjir pada curah hujan yang cukup tinggi. Sekarang dievakuasi di SD berapa? SD 01 dan 02. Besok kami akan menerjunkan 2 tim, yang mana 1 tim akan melaksanakan SAR di Kebonpala dan 1 tim akan melaksanakan SAR di wilayah Cipinang Melayu. Banjir di kawasan Kebonpala berangsur surut, namun warga masih waspada karena curah hujan diperkirakan masih tinggi. Dari Jakarta, Rizky Falupi dan Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pasca banjir dan longsor di kawasan Puncak, petugas akhirnya bisa mengevakuasi 2 korban yang tertimbun longsor di Villa Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban berada di tebing setinggi 15 meter. Yang tertimbun akhirnya bisa diselamatkan di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, RT 6 RW 4. Tim SAR setelah kurang lebih 4 jam bisa mengevakuasi. Petugas gabungan BPBD, Tim SAR, TNI, Polri, serta Damkar Kabupaten Bogor menemukan 2 orang korban tertimbun longsor di salah satu villa di Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah 2 korban timbunan longsor di Kampung Sukatani sudah bisa evakuasi ya. Kedua korban bernama Ruben Saputra dan Jeremiah Siahaan ditemukan meninggal dunia di lokasi setelah pencarian selama 12 jam. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran posisi korban berada di tebing setinggi 15 meter. Menurut saksi, korban dan keluarganya yang berjumlah 13 orang tengah berlibur saat banjir dan longsor terjadi. 5 orang tertimbun longsor, 3 selamat, sedangkan 2 lainnya meninggal dunia. Dalam villa itu dia keluarga Pak Victor itu semua ya mungkin bangsa 13-15 orang lah semuanya. Yang digubuk sendiri yang terkena longsor ini berapa orang? Yang digubuk yang ada 5. Ada 5. Yang 3 yang di rumah sakit kan? Itu keponakan-keponakannya Pak Victor semua? Yang 3 anak, yang 1 anaknya, yang 2 keponakannya, yang 2 lagi pembantu. Oh, yang meninggal ini keponakannya? Keponakan dua-duanya. Alhamdulillah semua berkat kerjasama akhirnya korban bisa kita temukan. Ada berapa korban dan? Ada 2 korban yang meninggal dan yang 3 orang sudah dievakuasi ke rumah sakit dan sementara dalam perawatan. Sebelumnya, banjir dan longsor terjadi di beberapa titik di kawasan Puncak Bogor pada Sabtu siang. Akibat kejadian ini, total 3 korban meninggal dunia, sementara 4 orang luka-luka dan menjalani perawatan intensif. Dari Bogor, Jawa Barat, Guldani Hidayat, iNews melaporkan.